subscribe, like, and share. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ini bunyinya. Qad aflaha, beruntunglah orang. Ini standar beruntung dalam Islam. Ada orang mengatakan yang beruntung itu kalau modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu beruntung menurut bisnismen. Tak penting caranya bagaimana, yang penting untungnya banyak. Hantam kromo, langgar segala aturan, yang penting untungnya banyak. Siapa yang paling beruntung? Yang paling beruntung adalah orang yang paling sikit modal bibitnya, paling banyak hasilnya. Itu kata petani. Nah sekarang apa standar beruntung kata Nabi? Kata Nabi yang beruntung yang pertama adalah man aslama, orang yang Islam. Karena kalau tak Islam, kalau tak bersyahadat, walaupun amalnya sangat banyak, maka tidak dibalas di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak Islam, falay yuqbala minhu, di akhirat dia tak diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka kalau sayang sama kawan sekantor, sayang sama tetangga, sayang sama orang baik tapi belum Islam, maka ajaklah dia. Hebat anak muda sekarang. Kalau dulu ngajak masuk Islam, sekarang enggak. Ayo login. Nah, diajaknya login. Caranya sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang beruntung itu adalah man aslama. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati kecuali dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat yang terbesar yang saya rasakan, yang kita rasakan, ayah kita Islam, emak kita Islam, tinggal di bumi lancang kuning mayoritas Islam. Ustadz, Tuhan itu tidak adil. Kenapa si fulan itu emaknya tak Islam, ayahnya tak Islam, tinggal di negeri tak Islam? Disitulah keadilan Allah. Di mana letak keadilan Allah? Ayahnya tak Islam, emaknya tak Islam, tinggal di negeri tak Islam. Dia berjuang mencari Islam, dia masuk Islam. Dia lebih dulu masuk Islam daripada kau. Ini datang anak-anak muda bertanya ke saya, Allah itu tak adil Pak Ustaz. Kita kenapa lahir Islam? Karena mental kau mental tempe. Maka orang macam kau ini masuk Islamnya antrian terakhir. Tapi mereka Ustaz, ayahnya tak Islam, emaknya tak Islam, lalu kemudian di tempat lingkungan tak Islam, masuk Islam. Ustaz Nababan, tahu Ustaz Nababan? Penceramah yang di keliling Amerika. Itulah ustadz yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dibaca dari kanan. Nababan. Timbal balik. Auto reverse. Masuk Islam. Ayah tak Islam, emak tak Islam. Tiongkok, Tionghoa, masuk Islam. Ustadz Felix Xiao. Ayah tak Islam, emak tak Islam. Membuat sekolah bagaimana orang Islam jadi murtad, dapat hidayah, masuk Islam. Ustadz Yahya Waloni. Mereka ini lebih dulu masuk Islam 500.000 tahun cahaya. Setelah mereka masuk surga, barulah Ustadz Somad masuk surga. Karena perjuangan saya tak ada. Betul Bapak Ibu? Betul pula kata jamaah. Yang jelas mereka bersih, hitungan dosanya tak terlalu banyak. Mereka ini nilai jihadnya luar biasa. Kenapa? Karena dia mencari dan mencari. Makanya orang yang mencari menemukan, dia lebih sayang daripada diberikan. Mahasiswa sama-sama punya sepeda motor. Yang satu ini sayangnya bukan main, dicuci, dimandikan. Lebih pula dulu mandi sepeda motornya itu baru dia mandi. Yang satu ini tak pernah dicuci, tak pernah dibasuh, parkir sesuka hati. Kenapa? Yang satu ini dikasih bapaknya, tak ada perjuangannya. Yang satu ini pontang-panting dia bekerja mendapatkannya. Begitulah mereka sayang pada Islam. Kenapa Bilal itu sayang betul dengan Islam? Dia mencari ahad, dijemur di atas panas terik, diikat dengan batu, ahad.
Jadi kita menganggap nikmat Islam ini biasa-biasa saja. Saya kalau udah jumpa dengan mu'alaf itu, saya tanya, gimana perjuangan kamu masuk Islam? Oh, luar biasa. Saya masuk Islam diusir dari keluarga, Pak Ustadz, semua harta ditarik, dicopot jabatan. Ada yang saya agak unik jawabannya. Gimana Bapak masuk Islam? Semua agama udah saya coba, Pak Ustadz. Saya masuk ini, saya masuk ini, saya masuk ini, saya masuk ini. Terus stasiun terakhir saya Islam sampai mati, Pak Ustadz. Apa uniknya, kenapa ini kau pilih? Karena Islam inilah Tuhan yang tak nampak, Pak Ustadz. Aneh pula. Yang lain tuh nampak. Jadi kalau ada yang penasaran, kenapa Islam itu Tuhannya tak nampak? Sedang yang tak nampak aja, yang nampak-nampak itu malah tak menarik bagi dia. Bagi dia menariknya Islam ini karena Tuhannya tak nampak. Jadi sesuatu yang bagi kita biasa-biasa saja, tapi bagi orang yang mencari. Kenapa Bapak masuk Islam? Saya masuk Islam ini Pak Ustadz, dipecat dari perusahaan, harta saya diambil, emak ayah saya benci, istri saya tak suka, saya menjadi sebatang kara. Lalu apa yang kau dapatkan? Satu Pak Ustadz, apa? Ketenangan. Itu rupanya yang didapatkan. Makanya kalau ada jamaah Al-Manar ini saat pengajian sangat tenang sampai tertidur, itulah nilai Islam. Yang tak didapatkan ya tempat lain. Ketenangan. Berapa jamaah itu datang ke saya mengaku tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Pergi ke Jalan Ahmad Yani dikasih obat tidur. Habis dosis itu hilang, tak bisa tidur lagi. Sampai jam 2 malam tak tidur-tidur. Begitu ikut pengajian, datang ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tenang dengan berislam ini, insyaallah. Jadi orang yang beruntung yang pertama adalah man aslama. Yang kedua, waruziqa kafafan. Dapat rezeki kafafan, cukup. Tak disebut kasiran. Waruziqa kafafan, dapat rezeki yang cukup. Tak disebut ruziqa kasiran. Enggak. Karena banyak belum tentu cukup. Berapa banyak orang yang punya rezeki banyak tak cukup. Orang yang punya mobil sport harganya 3 miliar. Apa kata dia waktu pakai mobil sport 3 miliar? Tuhan tidak adil. Kenapa dia bilang Tuhan tidak adil? Karena dia menengok ke atas kawannya naik private jet. Orang yang punya jet pribadi menengok kawan punya jet pribadi, tak bersyukur kepada Allah. Makanya yang kita minta rezeki itu adalah rezeki cukup. Hidup ini kan cuma dua, makan, pakai. Yang dimakan cukup, yang dipakai cukup. Untuk apa lebih daripada itu? Cukup. Kau cuma rezeki? Alhamdulillah Pak Ustaz, cukuplah untuk 70 keturunan. Yang penting rezeki ini cukup. Karena kalau sekedar banyak, laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam ini punya satu lembah dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Jadi bagi orang yang sok-sok kaya pamer motor, tunjukkan ke dia website pamer mobil sport. Yang sombong-sombong sok pamer mobil sport, tunjukkan ke dia orang yang pamer pesawat pribadi. Yang sombong-sombong punya pesawat pribadi, ada satu website khusus di internet jual beli pulau. Jadi mereka udah lomba, kau berapa pulau udah? Aku alhamdulillah 3 pulau, kau? Aku udah 5 pulau, kau? Ditunjukkannya peta Indonesia. Ini semua ini punya aku. Rupanya pulau awak pun diambil orang. Tak usahlah kita bahas tuh, nanti payah ceramah. Yang penting dapat rezeki cukup. Jangan sampai tak cukup. Yang pertama orang yang beruntung itu aslama, Islam. Yang kedua, rezekinya cukup. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Qanna'a, hatinya qanaah. Inilah yang sekarang yang tak ada ini. Dulu gaji guru rendah. Akhirnya 20% APBN untuk pendidikan. Apa yang terjadi setelah dinaikkan gaji guru?
Ternyata guru makin tidak fokus mengajar. Kenapa? Karena setelah gajinya naik, dia bukan fokus mengajar, kreditnya makin banyak. Ternyata tingginya anggaran tidak sejalan dengan hati yang qanaah. Makanya tidak ada obat daripada tamak ini. Lawan daripada tamak adalah qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Kapan kita merasa cukup? Di bulan suci Ramadan. Pas jam 1, jam 2 siang, rasanya Sungai Siak di bawah jembatan Leton itu tak cukup untuk menghilangkan hawa nafsu. Tapi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum teh manis es. Warnanya pun mirip macam air Sungai Siak. 2-3 teguk hilang. Mana haus tadi? Itulah qanaah. Cukup. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qanni'ni, jadikan hatiku ini qanaah. Bapak Ibu, kalau qanaah, maka dia tidak menjadi orang yang bakhil, bin pelit, bin medit, bin kikir, bin sempili, bin banyak lagi. Hafal Bapak Ibu nasab. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari tamak, diberikan hati kita ini qanaah, sampai anak cucu kita orang-orang yang qanaah insyaallah. Amin ya rabbal. Hadis ini ada dalam kitab Rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim. Adik-adik mahasiswa yang hadir subuh ini, kalian nanti kalau pulang kampung diminta orang kampung kultum, sampaikanlah hadis ini. Dek, bisa kultum. Adik dari mana? Saya dari UIN Pak. Tolong sampaikan kultum nanti. Mohon maaf, saya dari Fakultas Sains Teknologi. Orang tak mau tahu kau mau dari pertanian, mau dari paper-tapet, mau dari, yang tahu orang UIN. Dari mana dek? Saya dari Riau. Oh tolong sampaikan kultum. Saya dari UIR, saya dari Universitas Riau Pak. Orang tak mau tahu kamu dari Universitas Riau. Yang penting kalau sudah dari Riau, bumi lancang kuning, Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Dia tahu ini bumi religius, agamis. Maka dimintanya sampaikan. Jangan bicara ngalor ngidul tak tentu arah. Sampaikan hadis subuh ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, orang yang beruntung itu ada 3. Yang pertama, Islam. Yang kedua, rezekinya cukup. Yang ketiga, ada qanaah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau mau bicara kita fokus, selalulah pakai 1, 2, 3. Saya kalau ceramah begitu, untuk mendidik supaya jamaah biasa membuat ringkasan. Kajian kita pada subuh ini ada 3. Kenapa Ustaz kalau ceramah selalu pakai 2, 3, 5? Supaya fokus, supaya bicaranya tak ngalor ngidul kemana kemari, tak selesai-selesai. Supaya apa? Supaya intel yang datang mudah buat laporan ke atasan. Apa isi ceramah Somad tadi? Ada 3 bos. Apa aja kata dia? Orang yang beruntung yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah orang yang rezekinya cukup, yang ketiga adalah orang yang dalam hatinya ada qanaah. Bagus juga ceramah dia. Ternyata dia tidak radikal ya. Iya bos, dia tidak radikal kalau di Masjid Al-Manar. Kalau masjid lain agak keras dia sedikit. Itulah kaji kita subuh ini, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini ditulis oleh seorang ulama namanya Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Nama kampungnya Naisabur. Orang Naisabur dipanggil Naisaburi. Orang Madinah Al-Madani. Orang Makkah Al-Makki, orang Minang Al-Minkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Orang Riau Ar-Riau. Nama kitabnya Sahih Muslim. Yang kedua At-Tirmidzi, namanya Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Nama kampungnya Termes. Termes itu perbatasan antara Uzbekistan dengan Afghanistan. Uzbekistan, Afghanistan, ada kampung kecil namanya Termes.
Itu disebut dengan Imam Tirmizi dari Termes, bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Bardisbah mu'allaf, masuk Islam. Bukan orang Arab. Bukhara. Imam Tirmizi orang Termes, bukan orang Arab. Pakar bahasa Arab Imam Sibawai, bukan orang Arab. Tidak ada hujah, alasan, argumentasi untuk mengatakan saya tak hafal Quran, saya tak bisa hadis karena saya orang Melayu, karena saya bukan orang Arab. Karena ulama-ulama kita juga bukan dari Arab. Sahabat Nabi orang Arab, tapi Salman Al-Farisi orang Persia, Suhaib Ar-Rumi orang Romawi, Bilal bin Rabah orang Afrika Utara. Afrika Utara, ini Mesir, ini Sudan. Antara Sudan dan Mesir ada satu kampung namanya Nubia. Itulah kampung Bilal bin Rabah. Nubia. Orang Nubia ini orang Sudan ini warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Tapi dia masuk surga bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, tapi karena amalnya. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya pelan tak bisa dipercepat oleh nasabnya. Jadi kita yang tidak merasa beruntung dengan nasab, maka buatlah diri beruntung dengan amal. Alhamdulillah amal kita mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah beramal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadis subuh ini. Bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyampaikannya, sampaikanlah. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Orang yang beruntung ada tiga. Yang pertama aslama, yang kedua ruziqa kafafan, rezekinya cukup, yang ketiga qanna'ahullahu bima atah, ada sifat qanaah dalam dirinya. Hadis riwayat Muslim dan Imam At-Tirmizi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan.